Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di malam hari ini yaitu panggilan dan perjalanan ke Siprus. Panggilan dan perjalanan ke Siprus. Untuk tema ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus dipanggil untuk pergi memberitakan Injil. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan, ada 3 kali perjalanan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan ini adalah perjalanan pertama, ya, atau misi pertama dia pergi ke pulau-pulau, ke kota-kota untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Nah, di sini kita melihat di ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan di pasal 13 ayat pertama, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Nah, mungkin boleh kita lihat gambarnya. Nah, di situ dikatakan kota Antioquia. Nah, kalau kita melihat di Perjanjian Baru ini, Antioquia ini itu ada 2, ya. Ada 2. Jadi jangan kita salah paham. Satu, Antioquia Pisidia. Ya, kita bisa kasih lanjutkan lose. Lalu satu lagi Antioquia Syria. Oke, jadi 2 tempat yang berbeda. Nah, yang kita bahas di sini adalah Antioquia Syria. Ya. Nah, tempat sekarang ini adalah daerah Turki. Ya. Nah, kalau kita melihat Antioquia Syria ini adalah sebuah kota yang sangat besar pada zaman kerajaan Romawi. Itu adalah kota nomor 3 terbesar pada zaman kerajaan Romawi. Yang pertama adalah kota Roma sendiri, yang kedua Alexandria, dan yang ketiga ini adalah kota Antioquia di Syria ini. Dan kalau kita membaca ya kisah bagaimana kota ini banyak sekali akhirnya orang-orang yang percaya, itu kita bisa membaca di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 21. Di mana di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem orang-orang Kristen, maka ada sebagian orang Kristen itu melarikan diri, salah satunya di kota Antioquia di Syria ini. Dan mereka pergi memberitakan Injil, dan ternyata puji Tuhan, Tuhan berkati sehingga banyak sekali juga orang yang percaya di sana. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang percaya pertama kali mereka disebut sebagai Kristen, yaitu di kota Antioquia di Syria ini. Jadi ketika mereka, orang-orang luar melihat orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ini, mereka sebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Nah, itu pertama kali dipanggil sebagai Kristen itu di kota Antioquia Syria ini. Kita bisa membaca di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat di saat ini, kota Antioquia ini, jemaat yang ada di sana atau gereja yang ada di sana menjadi pusat gereja dan misi khususnya bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, kalau kita melihat satu pusatnya di Yerusalem. Nah, itu lebih fokus kepada orang-orang Yahudi. Tapi kalau berbicara tentang orang-orang non-Yahudi atau yang bukan orang Israel, itu menjadi pusatnya atau misinya itu di Antioquia di Syria. Dan disitulah pengutusan-pengutusan, termasuk nanti kita melihat seperti Rasul Paulus, Barnabas, mereka diutus untuk pergi memberitakan Injil kemana-mana. Nah, kalau kita melihat jarak Antioquia dengan Yerusalem ini sebenarnya sekitar 480 sampai 500 km. Ya, jadi lumayan jauh sekali. Nah, sekarang kita mau melihat di peta selanjutnya, kita melihat dulu. Ya, lanjutlah, Ustaz. Ya, inilah kota Antioquia saat ini. Ya, ada di daerah Turki. Nah, lanjutlah, Ustaz. Kita mau melihat sekarang firman Tuhan mengatakan ada beberapa nabi dan pengajar yang datang ya ke Antioquia, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan juga ada Lukius, orang Kirene ini dipercaya ini adalah orang Afrika, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Dan Saulus itu adalah Paulus ya. Nah, di situ dikatakan pada suatu hari ketika mereka berpuasa, beribadah kepada Tuhan. Nah,
Nah, ketika mereka beribadah dan berpuasa, apa yang terjadi? Roh Kudus berbicara atau memberikan satu perintah kepada orang-orang Kristen ini atau murid-murid Tuhan Yesus ini. Apa perintahnya? Yaitu khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Khususkan, artinya apa? Pilih, pisahkan. Mereka akan diberikan tugas khusus oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Nah, di sini kita melihat bahwa memberitakan Injil Tuhan itu bukan kehendak manusia, bukan kemauan manusia. Itu adalah kehendak Tuhan, misinya Tuhan. Jadi jangan kita menganggap bahwa kalau kita memberitakan Injil semata-mata karena kemauan kita sendiri. Tapi itu adalah suatu misi ataupun kehendak daripada Tuhan. Dan dikatakan maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, dalam bahasa Indonesia kurang tepat ya. Di situ dikatakan membiarkan keduanya pergi. Dalam bahasa Inggris KJV lebih tepat, mengutus mereka. Jadi gereja Antioquia inilah yang mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil. Nah, ayat yang keempat dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Nah, kita melihat Antioquia di atas, lalu Seleukia. Itu Seleukia adalah pelabuhan yang sangat penting pada saat itu. Ya. Jaraknya dengan Antioquia itu sekitar 25 km saja. Nah, kalau kita melakukan perjalanan ya jalan kaki, ya anggaplah kira-kira 1 hari ya lebih sedikit. Rata-rata orang mengatakan bisa menempuh perjalanan sekitar 20 km per hari. Nah, kita anggaplah sekitar 1 hari lebih. Jadi mereka berjalan dari Antioquia menuju Seleukia, itu yang ada pelabuhan. Lalu di situ dikatakan, lalu mereka berlayar ke Siprus. Nah, kita lihat di peta ada Pulau Siprus di bawah. Nah, itulah Pulau Siprus, ya. Nah, Pulau Siprus ini kalau kita melihat jaraknya dengan Seleukia ke Pulau Siprus itu sekitar 200 km kurang lebih. Ada yang mengatakan antara 175 ke 200 lebih. Nah, kita rata-rata melihat ada 200 km. Nah, jadi kalau dari Antioquia menuju ke Pulau Siprus, ya itu atau ke tepatnya ke Salamis, itu sekitar 225 km jauhnya. Dan mereka berlayar dan sampailah mereka di situ di satu kota yang namanya Salamis, ya. Nah, Salamis ini adalah kota yang sangat penting, ya, sangat penting bagi Pulau Siprus karena itu menjadi pusat ya perdagangan ya bagi Pulau Siprus, ya. Dan di situ dikatakan bahwa Salamis ini ya mereka memiliki suatu ekonomi yang sangat baik ya, dan diperkirakan jumlah kira-kira penduduknya ini hanya perkiraan, diperkirakan sekitar 35.000 orang ya pada saat itu. Itu hanya perkiraan, kita tidak tahu berapa pastinya. Ada yang mengatakan 20-an ribu, ada yang mengatakan belasan ribu, ada yang mengatakan 30-an ribu. Ya. Nah, lalu kalau kita melihat apa yang menjadi kepercayaan daripada orang-orang yang ada di Salamis ini, ya tentunya mereka pada umumnya penyembah dewa-dewi. Ya, mereka penyembah roh-roh, mereka penyembah berhala. Namun, yang menariknya saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, ternyata di Salamis ini ada sekumpulan atau komunitas orang-orang Yahudi yang hidup di sana. Makanya firman Tuhan mengatakan, ketika mereka sampai di Salamis, Paulus dan Barnabas ini, mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Nah, rumah ibadat yang dimaksud di sini adalah sinagoge, ya, sinagoge. Bukan bait suci itu hanya satu di Yerusalem. Jadi mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi karena disitulah orang-orang Yahudi berkumpul pada waktunya mereka datang belajar firman Tuhan, ya.
mereka berdoa dan lain-lain. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, di situ dikatakan memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan. Jadi mereka berusaha menjelaskan bahwa Tuhan Yesus inilah Mesias yang dijanjikan kepada umat manusia. Dialah juru selamat manusia. Karena orang-orang Yahudi, mereka tidak terima, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka memberitakan firman Tuhan ini. Saya percaya mereka berusaha menjelaskan ya kepada mereka tentang nubuat-nubuat di Perjanjian Lama yang berbicara tentang Mesias, dan itu semuanya tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Nah, kita tidak diberitahukan apakah ada orang-orang yang akhirnya percaya dalam pemberitaan mereka ini. Ya. Kita tidak tahu pasti berapa angka yang percaya, yang menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Hanya dikasih tahu bahwa ketika mereka sampai di situ, mereka memberitakan firman Tuhan. Dan berapa lama juga kita tidak begitu tahu dengan pasti. Ya. Namun kita bisa melihat bagaimana semangat mereka, kegigihan mereka untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Nah, mereka memulainya kepada orang-orang Yahudi. Ya. Pertama ya karena mereka sebagai satu keturunan ya Israel, dan tentunya mereka juga punya dasar tentang firman Tuhan, sehingga mereka akan dibantu untuk diarahkan mengerti bahwa Tuhan Yesus ini adalah juru selamat manusia. Lalu setelah mereka memberitakan semuanya itu, firman Tuhan mengatakan mereka mengelilingi seluruh pulau itu ya, pulau Siprus itu, dan sampailah mereka ke Pafos ya. Mereka sampai ke Pafos. Nah, kalau kita melihat bahwa pulau Pafos itu adalah ibu kota Siprus sendiri. Nah, Pafos itu adalah ibu kota pulau Siprus sendiri ya. Dan di situ diperkirakan kalau dilihat dari survei penduduk tahun ini ya, kira-kira penduduk kota Pafos saat ini sekitar 35.000 lebih. Ya, hampir 36.000. Dan ketika mereka sampai di Pulau Pafos, apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Ketika mereka sampai di kota Pafos, di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ya. Bar Yesus itu artinya anak Yesus. Ya, Bar itu anak ya, Bar Yesus. Dan dia ini sangat disayangkan. Dia adalah seorang Yahudi. Ya, di situ jelas dikatakan dia adalah seorang Yahudi, seorang Israel. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, ternyata pekerjaannya adalah berhubungan dengan roh-roh jahat. Ya, dengan okultisme. Dikatakan di sini tukang sihir dan juga nabi palsu. Ketika dikatakan nabi palsu, tentunya kita mengerti dia adalah pengajar sesat. Ya, dia tidak mengajarkan kebenaran. Dan di situ dikatakan ia atau Bar Yesus ini adalah seorang kawan gubernur pulau itu. Wah, ternyata dia punya hubungan baik ya dengan pejabat tinggi atau gubernur pulau Siprus itu. Nah, siapa gubernurnya? Bernama di sini Sergius Paulus. Dan di sini dikatakan Sergius Paulus ini adalah seorang yang sangat cerdas, ya, yang cerdas, yang pintar. Jadi
Bar Yesus ini memiliki hubungan yang dekat dengan gubernur ini, yaitu Sergius Paulus. Dan tentunya ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil ya, ke daerah-daerah di sekitar Pafos maupun di dalamnya, pastinya gubernur ini mengetahui atau mendengar apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka sampaikan. Oleh karena itu, gubernur ini dia memutuskan untuk memanggil Barnabas dan Saulus. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan Injil Tuhan. Ya. Jadi dia tertarik, dia mau tahu apa sih yang mereka ajarkan. Kenapa mereka begitu giat, begitu semangat untuk memberitakan ajaran mereka. Mungkin dia mau tahu dan juga ada ketertarikan ya untuk mau percaya. Tetapi saudara-saudara, ketika Sergius Paulus ini bertemu dengan Paulus dan Barnabas dan mereka mengajarkan firman Tuhan kepadanya, kita melihat tadi Bar Yesus atau nama lainnya adalah dalam bahasa Yunani Elimas. Ya, Elimas ini apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia berusaha menghalang-halangi Sergius Paulus ini untuk tidak menerima ataupun percaya kepada Injil yang disampaikan. Kita tidak tahu pasti bagaimana caranya dia menghalang-halangi Paulus dan Barnabas agar mereka tidak sampai berusaha membuat gubernur ini percaya kepada Tuhan. Tapi dengan jelas dikatakan dia menghalang-halangi. Dia ingin menggagalkan. Dia tidak mau Sergius Paulus yang adalah gubernur ini akhirnya dia bertobat dan ikut Tuhan Yesus Kristus. Di situ dikatakan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Apakah mungkin dengan membuat kata-kata ajaran yang berusaha meyakinkan gubernur itu bahwa apa yang disampaikan oleh Barnabas dan Paulus itu adalah sesat atau bagaimana? Intinya adalah dia berusaha menghalang-halangi. Tetapi apa yang terjadi ketika Saulus, nah di sini juga disebut Paulus, ini adalah sebutan pertama kali ya di dalam Kisah Para Rasul diubah dari Saulus menjadi Paulus, dikatakan yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Ketika Paulus melihat usaha daripada Bar Yesus ini atau Elimas ini, maka Paulus mengatakan kepada dia, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran." Nah, lihat. Di sini Paulus langsung memberitahukan siapakah jati diri daripada Bar Yesus ini atau Elimas ini. Dia mengatakan dia ini penuh tipu muslihat. Maksudnya apa? Ajarannya itu bukanlah ajaran yang benar. Itu adalah semua tipu muslihat. Ajaran yang menyesatkan. Kelihatannya, kedengarannya enak. Tapi sesungguhnya itu membawa pada kebinasaan. Makanya di situ dikatakan dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Adalah seorang yang tidak baik. Dan di sini dikatakan engkau musuh segala kebenaran. Wah, ini benar-benar totalitas. Status daripada Bar Yesus ini atau Elimas ini dikatakan musuh dari segala kebenaran. Artinya seorang yang begitu menentang jalannya Tuhan, menentang kebenarannya Tuhan. Makanya dikatakan musuh segala kebenaran. Di sini Paulus benar-benar menyadarkan dia betapa jahatnya dia. Dan Paulus mengatakan, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Maksudnya adalah, apakah kamu tidak mau berhenti bertobat? Tak usah lagi kamu lakukan kejahatanmu itu. Berhenti. Tapi kita melihat Bar Yesus ini atau Elimas ini adalah seorang yang
tidak memiliki hati yang mau bertobat. Ketika Paulus menyadarkan dia kejahatannya, dia tidak bertobat. Paulus lalu mengatakan, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan sebagai sanksi ataupun hukuman bagi dia, karena dia adalah seorang yang berusaha menghalang-halangi pemberitaan Injil, yang adalah seorang yang menentang jalannya Tuhan. Dikatakan dia menjadi buta dalam beberapa hari. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Firman Tuhan mengatakan seketika itu juga, pada saat itu juga, dia menjadi buta, dikatakan matanya diliputi kabut dan gelap, dia tak bisa melihat apa-apa, dan dia meraba-raba, sehingga dia mencari orang untuk membantu dia, untuk menuntun dia. Nah, di sini kita melihat bagaimana orang yang berusaha menentang pemberitaan Injil atau menghalang-halangi pemberitaan Injil, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Tuhan tentunya marah, dan pada waktunya mereka akan mendapatkan ganjaran daripada Tuhan. Nah, untuk Bar Yesus di sini, dia langsung mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dia menjadi buta dalam beberapa hari. Nah, ketika semuanya itu terjadi, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Nah, tapi saudara-saudara, sangat menarik, di kalimat terakhir dikatakan ia takjub oleh ajaran Tuhan. Maksudnya apa? Dia tidak percaya hanya karena semata-mata mujizat yang dia lihat bagaimana Bar Yesus pada saat itu juga bisa buta, sesuai dengan perkataan Paulus. Tapi firman Tuhan mengatakan dia menjadi percaya karena pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil Tuhan. Dia mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia, dan dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan dia mau menerima, dia mau bertobat, dan dia mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas sekali dia percaya karena pemberitaan Injil Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana perjalanan Paulus dan Barnabas ini. Mereka diutus melakukan perjalanan ke Siprus, mulai dari tadi Seleukia, lalu masuk ke Salamis, lalu setelah itu baru ke Pafos, dan sampailah kepada cerita di mana seorang gubernur akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hanya memberitahu seorang gubernur yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak dikasih tahu apakah ada lagi yang lainnya. Tapi pada umumnya, biasanya, kalau pejabat tinggi itu percaya kepada Tuhan, atau menerima Tuhan Yesus, itu bisa mempengaruhi ya masyarakat. Nah, kita bisa melihat seperti Kaisar Konstantinopel, ya, bagaimana dia menjadi Kristen dan warganya walaupun memang banyak yang Kristen palsu juga. Lalu kita melihat juga cerita seperti ya suku Batak, ya, ketika rajanya menjadi Kristen, itu memudahkan masyarakatnya untuk ikut. Nah, kita tidak dikasih tahu apakah ada lagi yang lain yang percaya kepada Tuhan, tapi yang jelas gubernur ini seorang yang cerdas, seorang yang punya kuasa di Pulau Siprus ini, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena pemberitaan Injil daripada Paulus dan Barnabas. Nah, saudara-saudara, dari cerita misi Paulus dan Barnabas ini, kita didorong untuk pergi memberitakan Injil. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, baiklah kita mengerti bahwa pemberitaan Injil Tuhan bukan misi manusia, tapi misinya Tuhan. Kita bisa melihat tadi di bagian awal dikatakan Roh Kudus yang meminta supaya Paulus dan Barnabas dikhususkan dan untuk diutus ke Siprus. Jadi misinya Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menjalankan misinya Tuhan. Seperti Paulus dan Barnabas ini. Kita sudah
mengerti atau sudah mendengar beberapa kali ajaran firman Tuhan, baik di khotbah, di mana-mana, atau kita membaca sendiri firman Tuhan di Matius pasal 28. Bagaimana Tuhan memberikan perintah untuk menjalankan misinya, menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Dan itu kita yang pergi memberitakannya. Maka baiklah kita benar-benar dengan sukacita ya, menjalankan misinya Tuhan ini, melakukannya, pergi memberitakan Injil Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari seorang gubernur ini. Kita pertama-tama melihat pelajarannya adalah meskipun dalam pemberitaan Injil pasti ada kendala, ada kesulitan, ada saja hambatan, ada saja pergumulan yang bisa kita hadapi. Tapi saudara-saudara kita harus ingat, karena Tuhan yang mengutus kita, maka kita tidak usah khawatir. Kita melihat Paulus dan Barnabas, bagaimana mereka menghadapi tantangan yang berat. Seorang Bar Yesus atau Elimas yang mencoba menghalangi pemberitaan Injil. Tapi Tuhan bekerja. Maka kita juga tidak usah kita takut. Kadang-kadang kita orang Kristen takut untuk pergi memberitakan Injil, karena kita merasa, wah ini sulit ya, akan ditolak ya, atau mungkin orang bisa hina saya atau bagaimana, kita bisa mendapatkan kesulitan. Tapi saudara-saudara, baiklah kita belajar dari kisah Paulus dan Barnabas ini. Tuhan menolong mereka, maka Tuhan juga akan menolong kita. Yang penting adalah kita sungguh-sungguh mau pergi memberitakan Injil. Semuanya kita serahkan sama Tuhan. Lalu yang pelajaran terakhir yang kita bisa ambil adalah di sini dikatakan gubernur ini akhirnya menjadi percaya. Nah, kita melihat orang ini adalah seorang yang memiliki kuasa, pejabat tinggi, dan firman Tuhan mengatakan cerdas, pintar. Nah, mungkin kadang-kadang kita punya satu pergumulan. Kita tidak mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita mungkin anggap, wah ini terlalu di atas lah. Statusnya itu terlalu di atas. Maka kita pikir, tak mungkinlah dia percaya kepada Tuhan. Mungkin karena dia pejabat, atau mungkin seorang yang pintar, kita pikir, sepertinya saya tidak akan memberitakan Injil kepada dia. Sulitlah, karena dia statusnya tinggi. Dia pun dalam berpikir, dalam berargumen, ya, mungkin akan sulit terima. Tapi saudara-saudara, itu semuanya tidak menjadi alasan. Kita belajar. Seorang gubernur, seorang yang cerdas. Kalau Tuhan bekerja, dia bertobat, percaya, maka itu pasti terjadi. Jadi tidak ada alasan bagi kita, kita tak bisa memberitakan Injil kepada kalangan atas. Tidak. Kita tidak bisa mengatakan sulit mereka percaya. Tidak juga. Poinnya adalah kalau Tuhan bekerja, Tuhan berkehendak, mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita juga harus memiliki prinsip seperti demikian. Kepada siapapun, baik yang kita anggap di kalangan bawah, maupun yang kita anggap dalam sosial kalangan atas, kita pergi beritakan Injil kepada mereka. Nah, jadi melalui kesaksian Paulus dan Barnabas ini, kiranya kita bisa terdorong, oh kalau begitu saya mau pergi beritakan Injil, karena ini adalah misi Tuhan, dan Tuhan akan menyertai saya dalam menghadapi setiap tantangan, dan Tuhan juga kalau berkehendak, siapapun yang mendengarkan Injil, juga bisa percaya pada akhirnya. Nah, kita mulai dari keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita, tetangga atau tempat kerja kita, dan kepada siapapun. Nah, saya mau menutup firman Tuhan ini dengan perkataan daripada Rasul Paulus di kitab Roma pasal 10 ayat 14. Di situ firman Tuhan mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi, mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan mendengar tentang Tuhan Yesus kalau kita tidak sendiri pergi memberitakan Injil. Jadi kita harus punya satu
pemahaman. Mereka bisa tahu tentang Tuhan Yesus, bisa percaya kalau ada yang memberitakan. Maka saya harus pergi beritakan. Saya harus pergi menyampaikan Injil Tuhan kepada mereka. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberikan kami suatu pelajaran yang sangat penting untuk kami semua jemaat Tuhan, agar kami pergi memberitakan Injil Tuhan. Sebab ini adalah misinya Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kami, dan juga Tuhan yang akan bekerja agar orang-orang yang mendengarkan pada akhirnya bisa bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami, berikanlah kami suatu keinginan, suatu kerinduan untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.